Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah Minggu Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, mari mengucap syukur bagi Tuhan di setiap kehidupan kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam doa saat teduh. Kita berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi, muliakan Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. 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 Haleluya.
kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 121, Tuhan Yesus Raja Gereja. Dengarkanlah hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini dari titah ke-7 dan ke-8. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 165 ayat 1 dan 2. Betapa agung kasih-Mu. Betapa agung kasih-Mu, ya Yesus Tuhanku. Kau cari aku sampai jauh, Kau hibur hatiku. Dosaku banyak dan besar, Engkau suci kudus. Setiap kali ku sesat berbuat jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita datang mengaku dosa kita, memohon pengampunan kehadapan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu,
oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 118 ayat 1 dan 2. Lindungilah ya Tuhan. Lindungilah ya Tuhan seluruh umat-Mu, agar tak disesatkan godaan seteru. Biarkanlah firman-Mu selalu bekerja, agar hidup umat-Mu damai sejahtera. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Kita baca secara responsoria. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku,
Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali angkat pujian dari buku nyanyian nomor 691 ayat 1. Kuserahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat HKBP Maranatha Cilegon, Minggu tanggal 7 Juni 2020. Pertama, nama minggu. Minggu Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Topik minggu, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Nomor 2, ibadah kebaktian keluarga. Sehubungan dengan situasi yang kita alami pada saat ini di pandemi virus corona, gereja kita HKBP Resok Serang menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian permingguan keluarga di rumah kita masing-masing, dan acara ibadah disediakan melalui media YouTube dan WA. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis situa sektor atau ditransfer ke rekening Huria seperti terlampir di bawah warta ini. Nomor 3, sermon Parhalado. Untuk meningkatkan pelayanan pada saat pandemi virus corona, sermon Parhalado dilaksanakan di Rugo Maranatha dengan perwakilan 1 orang sintua setiap sektor untuk menjaga jarak di saat sermon, dan waktu bisa berubah sesuai situasi kondisi dari gereja. Poin keempat, kebaktian sektor. Sebagai pengganti kebaktian pertanian sektor yang kita laksanakan setiap bulannya sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka dengan ini dihimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media WA Group di sektor kita. Poin kelima, pelayanan Dewan Koinonia. PHD Remaja Naposo, sermon guru sekolah minggu, dan PHD Ina Maranatha dilaksanakan secara online. Dimohon kepada remaja Naposo Bulung, guru sekolah minggu, seksi perempuan Maranatha agar mengikuti acara tersebut. Poin 6, 7, 8 dapat kita baca masing-masing. Poin 9, persembahan bulanan, iuran diakoni, dan iuran jemaat. Melalui warta gereja menghimbau semua jemaat dan majelis agar mengingat dan memberikan kewajiban masing-masing, yaitu persembahan bulanan, iuran diakoni sosial, dan iuran jemaat yang telah kita janjikan. 10. Jemaat pembelajaran perorangan atau ruas parguru Marsasahalak. Gereja kita menerima seorang pemudi menjadi jemaat pembelajaran Manang Ruas Parguru. Nama Ajelia Monica Kemal Fadila, lahir 16 September 1994, alamat Cilegon, datang dari agama Islam, belajar mengikuti iman percaya Kristiani. Mari kita doakan agar beliau dapat belajar dengan baik dan menjadi orang Kristen yang taat kepada ajaran Yesus Kristus. Poin 11, pelantikan pengurus dewan, seksi-seksi, MPA,
per tahun dan badan audit. Sesuai keputusan dalam sermon majelis pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, gereja kita akan melaksanakan pelantikan kepengurusan Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Majelis Perbendaharaan, Administrasi, MPA, Badan Audit periode 2020 sampai dengan 2024, dan pengurus seksi-seksi periode 2020 sampai 2022. Acara pelantikan dilaksanakan di Gereja HKBP Resort Serang dalam kebaktian Minggu tanggal 14 Juni 2020 masuk jam 7.45 WIB. Karena situasi pandemi COVID-19, di pelantikan dibatasi peserta yang mengikuti kebaktian. A. Peserta yang mengikuti acara pelantikan dalam kebaktian ialah pelayan minggu, pelayan khotbah, liturgis, kolektean, song leader, organis, pengurus dewan dan seksi diwakili ketua dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, ketua MPA, bendahara huria, sekretaris huria, ketua badan audit, dan ketua-ketua seksi, sekolah minggu, remaja, NHKBP, perempuan, bapak, lansia, sending, musik, diakoni sosial, kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan. B. Kebaktian dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan pandemi virus corona. Wajib pakai masker, cuci tangan sebelum naik ke lantai 2, cek suhu tubuh, mobil tidak bisa diparkir di halaman gereja. C. Bagi jemaat diharapkan tidak datang ke gereja, namun mengadakan acara ibadah di rumah kita masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dari pihak keamanan. Kiranya Tuhan yang mengabulkan dan melancarkan kegiatan tersebut. 12. Baptisan kudus dan sidi kudus dewasa. A. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, gereja kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada 3 orang anak dari 3 keluarga yang sejogianya dilaksanakan pada 22 Maret 2020 yang lalu, tetapi tertunda karena pandemi virus corona. B. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, gereja akan melaksanakan naik CD khusus dewasa untuk 2 orang pemuda dan pemudi yang sudah belajar khusus di gereja kita. Nomor 13, program pemekaran sektor. Sesuai program yang ditetapkan dalam rapat huria tahun 2020, gereja kita akan melaksanakan pemekaran sektor sesuai wilayah tempat tinggal dan jumlah jemaat di sektor. Melalui pemekaran sektor ini kita harapkan pelayanan kepada jemaat semakin baik. Rencana ini akan dibicarakan dan diaktualisasikan pada sermon Perhalado hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Nomor 14 jelas kita baca masing-masing. Nomor 15, program berbagi kasih tahap kedua, Posko COVID-19 HKBP Maranatha Cilegon.
gereja kita akan melanjutkan tahap kedua pemberian sembako kepada jemaat. Agar program ini bisa terlaksana, gereja juga mengimbau bagi jemaat yang tulus memberikan donasi peduli kasih tetap bisa berpartisipasi, terlebih yang belum di tahap pertama. Mari kita berikan donasi melalui anggota seksi, diakoni sosial, bekerja sama dengan Sintua Sektor, atau langsung transfer ke rekening Huria. Setiap dana yang masuk dan keluar dari posko COVID-19 Maranatha akan dicatatkan di warta jemaat setiap minggu. Nomor 16, keuangan gereja. Terlampir nomor 17, ulang tahun jemaat. Pendeta dan Majelis HKBP Maranatha Cilegon mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 dan jemaat yang tidak tertulis namanya di warta ini. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Demikian warta jemaat dan warta keuangan dalam satu minggu ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan ini demi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi gereja serta jemaatnya. Amin. Kita kembali angkat pujian buku nyanyian nomor 28 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang, sumber sukacita dan peliput lara bagi yang resah. Tuhan Maha Kuasa, Juru Selamat manusia dari kuasa dosa. Firman kehidupan ini diberitakan bagi umatnya. Khotbah yang bermakna, indah menyegarkan hati pendengar. Khotbah memberi pesan hidup dalam pertobatan, taat pada Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan
bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Trinitatis, tanggal 7 Juni 2020, diangkat dari kitab Kejadian, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-31. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saudara seiman yang dikasihi Yesus Kristus, dulu alangkah takutnya orang-orang sakit yang akan disuntik. Sebab disuntik itu sangat sakit sekali. Di mana jarumnya telah tumpul karena suntik tersebut satu-satunya milik Pak Mantri atau Ibu Bidan. Terpaksa harus dipakai berulang-ulang. Dan untuk menjaga kesterilan suntik tersebut, sebelum disuntikkan harus dicuci dengan alkohol dan air panas yang mendidih. Tetapi sekarang, orang-orang sudah tidak begitu takut lagi disuntik. Sebab di samping jarumnya yang sangat tajam, kesterilannya pun terjamin. Karena telah umum dipergunakan jarum-jarum suntik yang sekali pakai. Maksudnya sekali pakai kemudian buang. Alat suntik yang seperti ini pasti lebih aman dan dijamin tajam. Nah, demikian pula ketika punya bayi. Dulu sangat repot sekali karena banyaknya cucian. Apalagi pada musim hujan, beberapa puluh popok berbaris tergantung dijemur. Kadang-kadang bagaikan hiasan bergelantungan di tali jemuran dalam rumah. Karena belum masih kering, terpaksa harus disetrika supaya cepat kering. Sungguh repot sekali. Kini kalau kita punya uang, kita tidak perlu repot-repot menahan jijik mencuci popok. Sebab sudah tersedia dijual popok
yang sekali pakai. Maksudnya sekali pakai kemudian buang. Dulu ketika seorang orang tua hendak melakukan perjalanan yang jauh dengan mengendarai bus, si orang tua harus membawa termos atau botol minumannya dari rumah agar tidak kehausan di perjalanan. Sekarang tidak perlu lagi repot-repot untuk membawanya, sebab telah tersedia air mineral di dalam kemasan botol seperti Aqua, Minerale yang ada manis-manisnya dan lain sebagainya, yaitu minuman kemasan yang sekali pakai kemudian buang. Makin modern, orang makin berada dalam masyarakat yang sekali pakai, lebih praktis. Hidup menjadi lebih gampang dan sederhana. Budaya yang sekali pakai itu ternyata tidak hanya besar manfaatnya, tetapi juga boleh fatal akibatnya. Sebab seiring dengan gaya hidup dan budaya sekali pakai itu, manusia modern juga hidup dalam kebudayaan lalu buang. Sekarang kita hidup di dalam masyarakat yang berbudaya sekali pakai lalu buang, dengan orang-orang yang juga sekali pakai lalu buang. Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock mengatakan, a disposable society with disposable people. Manusia semakin tidak dihargai, sama seperti botol air kemasan, sekali dipakai ia dianggap tak ada gunanya, dan segera setelah tak berguna ia dibuang seperti sampah. Bukankah seperti itu, saudara yang dikasihi Kristus, yang kita saksikan sekarang? Mayat dipotong-potong, dimasukkan dalam karung, lalu dibuang. Bayi dilahirkan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu dibuang. Di jalan-jalan raya, siapapun yang dianggap menghalang-halangi laju kendaraan, truk atau bus, tabrak saja, lalu dibuang. Memang tak selalu dalam sosok yang mengerikan dan bersimbah darah, tetapi hubungan antar manusia juga telah kian ketularan penyakit budaya sekali pakai, kemudian buang. Sebab itu hubungan antar manusia menjadi amat rapuhnya. Saudara yang dikasihi Kristus, tidak terkecuali juga orang Kristen, banyak sekarang perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Sudah banyak sekarang anak-anak yang diasuh oleh orang tua single. Hampir dalam segala sektor kehidupan, orang berprinsip sekali pakai, kemudian buang. Tak ada lagi yang kita anggap begitu berharga, yang boleh kita pelihara dan kita rawat untuk jangka yang panjang. Karena budaya yang menggiring kita, menggiring kehidupan kita sekarang adalah budaya sekali pakai, kemudian buang. Juga di dalam kehidupan kita sekarang ini kita lihat menghasilkan begitu banyak, tetapi tanpa makna. Berhubungan dengan banyak orang, tetapi kesepian. Telah mencapai amat banyak, tetapi toh selalu kurang. Itulah saudaraku, ketika tak ada lagi yang berharga dan yang bermakna dalam hidup kita. Karena hampir semua sekali pakai, kemudian buang.
Tetapi saudara yang dikasihi Kristus, menurut kesaksian Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian yang telah kita baca tadi, bukan begitu maksud Tuhan Allah ketika Dia menciptakan manusia sebagai insan ciptaan Tuhan. Ya. Sebagai insan ciptaan Tuhan, manusia diciptakan sebagai pribadi. Manusia yang diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Berarti setiap pribadi adalah gambar dan rupa Allah. Berarti manusia itu mulia, luhur dan amat terhormat, tidak sekali pakai. Kodrat manusia adalah gambar dan rupa Allah. Baik manusia laki-laki maupun manusia perempuan, sama-sama gambar Allah. Ini tidak boleh diganggu, apalagi dirusak sama sekali. Tapi mesti terus dipelihara dan dihormati. Jika kodrat manusia adalah gambar Allah, baik laki-laki maupun perempuan, atasan dan bawahan, penguasa dan rakyat, semuanya adalah gambar Allah yang mesti dihormati harkat dan martabatnya. Manusia yang diciptakan Tuhan Allah di dalam keterkaitan dan keterhubungan dengan yang lain. Manusia itu terhubung dengan Allah, berhubungan dengan sesamanya, berhubungan dengan alam sekitar, bahkan dengan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang relasional. Relasi-relasi itu mulia dan luhur. Di dalam relasionalitasnya itu, manusia menemukan kediriannya, menemukan individualitasnya, menjadi dirinya sepenuhnya. Sebab itu, di dalam relasionalitas ini, tak satu pun yang tidak berharga. Dan tak satu pun boleh kita perlakukan sekali pakai kemudian buang. Inilah mesti kita temukan kembali di dalam kehidupan yang semakin dikuasai oleh roh sekali pakai. Atau kita sendiri akan dibuang. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Sebagai gambar dan rupa Allah, maka manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah diangkat dan diberi mandat sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Mandat yang diberi oleh Tuhan Allah tidak tanggung-tanggung, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara yang dikasihi Kristus, alam ini bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Kita hanya menumpang tinggal tanpa pernah membayar sewa atau kontrak. Tetapi kita diberi oleh Tuhan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara ikan-ikan, burung-burung, ternak, merawat gunung, merawat hutan, merawat sungai, merawat laut, waduk, danau, dan merawat tanah yang adalah kepunyaan Tuhan, bukan merusaknya. Tetapi mandat itu telah kita salah gunakan. Kita telah merusak dan mengotori alam ini. Kita tidak mau bertanggung jawab terhadap alam ini. Kita tidak ramah lagi terhadap alam ini. Kita makin serakah dalam menggaruk alam. Akibatnya kita lihat sendiri, alam murka. Terjadi banjir bandang,
bendungan jebol, bukit longsor, rumah tertimbun, pohon tumbang, jembatan roboh, sawah membusuk, ternak mati, ikan hanyut, penyakit merajalela, bahkan tidak ada obat atau vaksinnya. Akibatnya berkepanjangan, kantor ditutup, pasar tutup, toko tutup, ekonomi lumpuh total, ibadah dipindahkan ke rumah, seperti yang kita alami sekarang ini. Semua orang sengsara. Kalau alam menjadi murka, kita semua menderita. Ini perlu kita renungkan, saudara yang dikasihi Kristus. Itu sebabnya khotbah kita hari ini mengajak kita supaya kembali kepada Alkitab. Hidup kita come back to the Bible. Agar hidup kita menjadi sejahtera. Ada gereja yang bernyanyi demikian nyanyiannya. Bapa surgawi, begitu nyaman kami berbakti di sini. Tetapi kami tidak peduli pada lingkungan hidup yang telah Engkau kerjakan selama berabad-abad. Dan kini sedang kami rusakkan dalam sekejap. Sesamaku ciptaan Tuhan, yaitu gunung, hutan, laut, hewan dan tanaman. Ampunilah dosa kami terhadap bumi dan surga. Demikian lirik nyanyian itu. Oleh sebab itu, minggu kita hari ini mengajak kita merenung, mengajak kita kembali bersahabat dengan alam. Hidup di dalam firman Tuhan, tanggung jawab kita sebagai insan ciptaan Tuhan. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam, hubungan dengan diri sendiri. Mari kita perbaiki kembali. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah menyapa kami melalui firman-Mu hari ini. Sebagai gambar dan rupa Allah, kami punya tanggung jawab yang luhur terhadap sesama kami manusia. Agar kami menghargai siapapun, tidak menjadikannya sama seperti benda, tetapi adalah yang luhur, mulia, terhormat, dan kami saling menghargai. Berkati firman-Mu menjadi firman kehidupan. Berkati ibadah kami ini untuk boleh kami kembali merenung di dalam kehidupan kami. Kembali hidup di dalam firman-Mu, kembali kepada Alkitab. Dan hidup menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena Tuhan telah memberikan mandat kepada kami. Berkati Bapa setiap kami yang hari ini beribadah, agar disentuh, dijamah oleh firman-Mu hari ini, dan firman-Mu boleh hidup di dalam hati dan kehidupan kami. Berkati warga jemaat dan Parhaladomu yang berulang tahun 1 minggu ke depan ini. Beri sukacita, panjang umur, kesehatan. Berkati rumah tangga mereka menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Sembuhkan yang di dalam sakit penyakit. Hiburkan yang dalam kedukaan. Dan semua kami Tuhan, boleh Tuhan antar ke tengah-tengah kehidupan di dunia ini dengan firman-Mu, agar kami hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur pada. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 115 ayat pertama dan kedua, dan memberikan persembahan hati kita.
jaga umat-Mu, pelihara tubuh jiwa, hati roh kami semua, dan lindungilah kami semuanya. Yesus Rajaku, Tuhan penebus, selamatkan jiwa kami dari nafsu dosa kami, semua umat-Mu mohon berkat-Mu. Mengucap syukurlah selalu bagi Tuhan, dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan sesama, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu, setialah memegang kebenaran firman Allah, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu tetaplah rendah hati. Jangan kalah terhadap penderitaan, walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan hatimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan hati kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Seluruh pelayan minggu pada hari ini mengucapkan kepada seluruh jemaat dan parhalado gereja kita, HKBP Serang dan HKBP Maranatha Cilegon. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin.